Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan yang lalu dalam kitab tafsir surat Yasin, kita terakhir membahas adalah tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya serendah-rendahnya atau kelas ekonominya kamarnya penghuni surga, ya, kelas ekonomi rumah sangat sederhana sekali gitunya. Ya nanti tidak sama tentu rumahnya, tergantung seberapa besar dan banyaknya amal kebaikan. Tapi cek kuring mah ek imah bututkeun penting di surga. Ya daripada di neraka dina jerok pati anu dibeuleum gitunya. Seperti itu. Serendah-rendahnya sekelas ekonominya kamarnya penghuni surga, di situ di dalam kamarnya itu terdapat 72 kubah itu semacam tenda gitunya yang terbuat dari mutiara, dari satu jenis mutiara gitu kan, kemarin sudah. Dalam setiap kubah itu terdiri ada satu ranjang yang terbuat dari yakut yang berwarna merah, ya. Dan di dalam ranjang itu ada 70 kasur, ya, yang terbuat dari sutra halus, sutra tebal dan sutra kasar. Dan di samping kasur itu juga terdiri bantal-bantal di pinggir kasurnya, bantal-bantal yang terbuat dari kain-kain yang bagus. Dan setiap kasur, ya, tadi ada 70 kasur, setiap kasurnya ada bidadari. Dan setiap bidadari itu ada 70 bidadari, ya. Berarti karena 70 kasur, berarti satu kasur ada 7 bidadari. Berarti 70 bidadari dalam satu kamar. Dan setiap bidadari itu memakai 70 lapis baju yang bagus-bagus. Tapi di dalam hadis yang lain itu dikatakan bahwa tipisnya setipis apa gitu, kok bisa sampai dari balik baju yang 70 lapis itu yang dipakai bidadari itu bisa nampak kulitnya bidadari gitu, bisa katingali saking transparannya. Amih kabitain meureun karena kayak di surga tempat enak-enaknya itu seperti itu. Nah, sifatnya bidadari itu, seandainya bidadari itu diperlihatkan ke dunia, maka cahaya matahari dan bulan akan redup karena tersedot oleh cahaya bidadari. Saking eloknya itu bidadari. Seandainya itu mah pembahasan kemarin ya, ini mengulang saja bagi yang tidak punya medsos. Kalau punya medsos kan bisa diulang-ulang itu videonya. Kalau seandainya dari mulutnya menetes, ya, air dari mulutnya bidadari itu menetes ke lautan yang ada di dunia, niscaya lautan itu akan menjadi tawar rasanya karena bercampurnya rasa asin dan rasa manis dari mulut bidadari, sehingga nanti airnya itu akan menjadi tawar karena bercampur antara asin dan manis, akhirnya menjadi tawar. Menjadi tawar teh masih bahasa orang mah anyep ancep jek jangan nama pokoknya cai biasa lah sehingga di dia di orang itu tawar teh maksudnya itu seperti itu. Tos selesai sampai kadinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin ukhra, adapun dalam riwayat yang lain dikatakan likulli mu'minin khimatun min dzurratin wahidatin. Setiap mukmin, ya, nanti di surga akan diberi satu tenda khimah min dzurratin wahidatin yang terbuat daripada satu jenis mutiara, lain tina kain ya tenda, nah tapi tina mutiara. Berapa lebarnya itu tenda yang diberikan kepada mukmin di surga? Di samping rumah juga punya tenda ke tempat nyantai di taman-taman merenya. Wasi'atul khimati sab'una mailan. Lebarnya itu tenda selebarnya 70 mil. Nanti cek di Google mil itu berapa, mil itu. 1 mil berapa saya nggak tahu. Lihat aja 1 mil itu berapa pada nanti kan ada ukuran kilometer, mil gitu ya. Lebarnya 70 mil. Wa fi jawani biha al arbaati kursiyun, ya, dan di setiap sampingnya
di setiap sampingnya tenda, apa namanya, di setiap sampingnya tenda tadi kan juru 4 sampingnya ya, kan tenda itu juru 4 jurunya, hiji 2 3 4. Nah di setiap samping tenda itu juru 4 tadi, di setiap 4 samping tenda tadi kursiyun disediakan ranjang, wa alal karosiyun, dan di setiap ranjang-ranjang itu hauraun disediakan para bidadari. Fakul wahidatin, maka setiap bidadari yang ada di samping tenda yang 4 itu, yang ada di samping ranjang yang 4 itu kan ya tenda segi 4 di dia ranjang, di dia ranjang, di dia ranjang, di dia di setiap ranjang itu disediakan bidadari. Fakul wahidatin la turo ila sohibuha, ila sohibuha apa sohibuil, wa kullu wahidatin mangka utawi saban-saban bidadari iku laturo orang den tingali opo sopo wahidah ila sohibihanya. Setiap bidadari yang ada di 4 ranjang di samping tenda yang ini segi 4 tadi, di situ ada bidadari, dan setiap bidadari itu tidak bisa dilihat kecuali oleh pemiliknya. Maksudnya misalkan orang boga tetangga itu tenda nu batur gitu, orang tenda nu urang itu kan di setiap juru 4-nya ada bidadari di atas ranjangnya, hanya bisa dilihat oleh pemiliknya. Sugan tetangga mah bisa kajian aku orang mah bogaan masyaallah bisa kapitan bareng batur la tura ila sahibiha, ya tidak bisa dilihat kecuali oleh pemiliknya, oleh mangriswo. Itu seperti itu. Wafil jan, atau selesai pembahasan yang lain tentang apa sungai yang ada di surga. Wafil jannati arba'atu anharin, dan di dalam surga itu juga terdapat 4 sungai. Anhar itu sungai atau bengawan. Sungai apa saja? Nahrul asali, yang pertama sungai yang airnya daripada madu. Aduh, nama larangnya sebotol gitu 250. Mbah Haji kebetangan ke madu. Yang pertama sungai itu terdiri dari air madu. Nu kahiji. Wa nahrul labani, anu kadua sungai yang mengalir dengan air susu. Aduh, air susu. Ya, susu sapi enak namanya, mah asli deh. Wa nahrul khamri, yang ketiga sungai yang terdiri dari air arak khomer, ya. Tapi arak di sana tak mabok. Hanya nikmat gitu maksudnya. Lain arak tak mabok gitunya. Nu kaopat wa nahrul ma'i, anu kaopat sungai biasa yang terdiri dari air tawar. Itu kata satu pendapat ulama ahli tafsir. Wa qala ba'duhum, adapun sebagian ahli tafsir yang lain mengatakan, ulama ahli tafsir yang lain mengatakan fil jannati nahrun wahidun. Ya, perbedaan pendapat ahli tafsir. Kata pendapat yang satu, tidak, tetap sungainya mah ada satu. Lakin yujadu fi syurbihi mi'atu ta'amin. Tetapi dalam satu bengawan itu, dalam satu sungai itu terdiri daripada 100 rasa. Rasa naon teh tah? Rasa manggis, rasa sirsak, rasa durian warnanya China. Pokoknya kata pendapat ulama yang lain enggak 4, tapi ada satu sungai hanya saja terdiri daripada 100 rasa. Air sungai tersebut. Wasairul uyuni wal anhari allati tajri bainal asjari wal basatin wal qusuri, itu di luar mata air yang mengalir dari sela-sela akar kayu, dari sela-sela kayu. Kan kemarin sudah dibahas ya di pembahasan pertama bahwa di surga itu nanti ada juga sungai-sungai yang mengalir dari dalam pohon-pohon, ya, dari dalam pohon-pohon itu mengalir air. Nah, air yang satu sungai yang terdiri dari 100 rasa tadi berbeda dengan air yang mengalir dari balik pohon-pohon yang ada di surga, itu beda deui gitunya.
wal basatin. Basatin itu taman, kebun-kebun ya. Dan di luar yang selain air yang mengalir di kebun-kebun tadi.